tutup tokomu, datang ke masjid. Kalau orang bertanya, nanti kalau anakmu nggak makan, kalau istrimu nggak punya uang belanja, kalau nggak ada yang beli, kalau barang dagangan mula nggak laku, la haula wala quwata illa billah. Rezeki datang dari Allah, saya mesti sholat dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudari semua? Apa kabar pian sabarataan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Karena tadi sambutan Bapak Bupati Kapuas pakai pantun, maka mesti dijawab juga. Dari Palangkaraya menuju Banjarbaru, singgah sebentar di Kapuas. Yang itu belum pantun, itu perjalanan saya malam ini. Kami tadi dari Palangkaraya, malam ini langsung selesai dari Masjid Al-Ikhlas ini, kami langsung ke Banjarbaru dan mampir dulu di Kapuas menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu belum pantun, itu perjalanan saya. Yang pantunnya ini, apa kira-kira pantun yang cocok ya? Waduh, hilang pula bahannya. Nantilah kita susun. Yang sama kita hormati Bapak Bupati ataupun yang mewakili, Bapak Sekda, Bapak Dandim, Bapak Kapolres ataupun yang mewakili, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak ada kepala, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua PC NU Nahdlatul Ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini, saya tadi diberitahu bahwa yang hadir ini 50.000 orang. Yang tidak percaya, hitung sendiri. Dari kediaman tadi saya lihat di jalan sudah penuh, pakai layar. Yang di dalam masjid maupun saudara-saudara saya yang ada di ganggang, di jalan-jalan, di pasar, di depan ruko, di depan rumah, semua yang hadir ini insya Allah mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Maka saudara saya yang ada di luar sana jangan berkecil hati bahwa yang di dalam masjid mendapatkan pahala i'tikaf, yang berada di luar juga mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Tadi ketika di jalan saya mendengarkan Maulid Habsyi dibacakan, bersahut-sahutan syair-syair itu dikumandangkan dengan suara yang merdu. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan-kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, dihapuskan, ditutupi, diampunkan 10 kesilapan dan kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan selesai dari acara pembacaan Maulid Habsyi, selesai tausiah dan kita pulang nanti, semua dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, dosa, hutang tidak. Mudah-mudahan yang ada hutang dilunaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, banyak juga yang punya hutang. Ini kita berada di Masjid Al-Ikhlas Pasar Sari Mulia.
Ustaz kok ngelihat ke sana? Ada tulisannya. Doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, bukakan aku pintu rezekimu. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kenapa waktu masuk masjid minta buka pintu rahmat? Karena malaikat mendoakan Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Rahmati dia, sayangi dia, kasihi dia. Itulah kenapa kita kalau masuk masjid doanya Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Mudah-mudahan kita keluar dari masjid ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sholat itu ketika duduk antara dua sujud kita katakan Rabbighfirli warhamni, rahmati aku, sayangi aku, kasihi aku. Itulah kenapa imam ketika membaca ayat dia tidak katakan Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz waktu baca muntaqim kok ngeliat di atas? Itu tulisannya Al-Muntaqim, Allah yang maha membalas. Bayangkan ada pezina, perampok, pembunuh mau tobat, dia buka Quran Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha membalas, nggak jadi dia tobat. Tapi begitu dia buka Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Kamu masuk surga bukan karena sholatmu. Kamu masuk surga bukan karena puasamu. Kamu masuk surga bukan karena haji, zikir, dan khatam Qur'anmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah. Kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita haji, kita khatam Qur'an, kita maulid. Itu karena ingin dapat rahmat Allah. Tapi jangan dipelintir ceramah ini. Besok pagi disuruh sholat, kamu nggak sholat. Kita masuk surga bukan karena sholat kita. Justru dengan sholat itu kita dapat rahmat Allah. Dengan puasa kita dapat kasih sayang Allah. Karena merasakan lapar, setelah lapar muncul rasa kasih sayang. Berbagi zakat fitrah pada fakir miskin. Itulah sebab turunnya rahmat Allah. Menyambung silaturahim, turun rahmat Allah. Yang kita lakukan malam ini bukan mau menebus surga, tapi karena ingin dapat rahmat, cinta, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan pulang dari majelis ilmu ini kita makin sayang dengan hamba Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz, hamba Allah yang paling dekat dengan saya adalah istri. Maka sejak mendengar ceramah Ustadz, saya makin sayang dengan istri. Istri siapa? Jangan bilang istri orang lain, nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menebarkan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semesta alam mendapatkan rahmatnya. Masuk masjid minta rahmat. Tapi begitu keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, bukakan aku pintu rezeki. Kenapa waktu keluar masjid minta pintu rezeki? Doa itu paling tepat, paling pas dibacakan di Masjid Al-Ikhlas Pasar Sari Mulia. Kenapa? Karena memang begitu keluar masjid langsung masuk toko jualan. Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezekimu. Selesai sholat langsung keluar masjid, masuk toko, buka barang dagangan, berikan aku pintu rezekimu. Sesuailah dengan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Orang berislam bukan meninggalkan dunia. Ini sekarang banyak bisnismen, usahawan, UMKM, pejabat, setelah dia taubat, hijrah, ngaji, meninggalkan dunia. Pak Haji, toko yang kemarin di Pasar Sari Mulia Kapuas itu sudah saya tinggalkan Pak Ustaz.
Itu saja melalaikan saya dari Allah. Saya nunggu mati aja Pak Ustaz. Sudah berapa lama? Sudah 20 tahun, nggak mati-mati. Umat Islam kalau dia meninggalkan bisnis, bisnis akan diambil orang lain. Umat Islam kalau dia meninggalkan nuklir, nuklir akan diambil oleh Israel. Umat Islam kalau dia meninggalkan kekuasaan, kekuasaan akan diambil oleh ateis, komunis, agnostik. Umat Islam mesti berkuasa. Umat Islam mesti hebat, umat Islam mesti kaya. Alhamdulillah, ini jamaah yang ada di sekitar Masjid Al-Ikhlas Pasar Sari Mulia ini adalah jamaahnya kaya-kaya semua. Ustaz Somad tahu dari mana? Pagarnya emas keliling. Bayangkan itu. Di mana-mana orang cuman pakai emas, cincin paling-paling 2 gram, 3 gram, anting, rantai. Tapi di sini malah ibu-ibunya nggak pakai emas, justru pagarnya yang emas. Dan uniknya masjid ini, walaupun pagarnya emas, tapi aman, tidak ada pencuri. Ustaz tahu dari mana? Pintu jendelanya nggak pakai jeruji besi. Luar biasa. Ini seperti acara walimah nikah ini malam ini. Mudah-mudahan yang belum jodoh ketemu jodoh pulang dari sini. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat, syarat salat mesti menutup aurat. Menutup aurat pakai kain dari ujung lutut sampai ke pusar, dari pusar ke lutut ditutup pakai kain. Kainnya mesti dibeli. Maka salat juga syaratnya dengan uang. Puasa, sumu berpuasalah kamu, tapi syarat berpuasa sunat hukumnya. Kata Nabi SAW, kalau kamu melaksanakan puasa, tasahharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah. Niatnya rukun, tapi afdal, bagus makan sahur. Kalau tidak mau makan nasi, ini banyak ibu-ibu waktu sahur nggak mau makan nasi. Kenapa? Diet karbo. Jur'atan minal ma, seteguk air, air gula, biar supaya punya tenaga, jangan sampai lemas. Air madu, teh manis, kopi susu, madu, mesti dibeli dengan uang. Tempat sholat, masjid, dari mulai lantainya, karpetnya, dindingnya, atapnya, kosennya, kubahnya, ini masjid luar biasa, dekat ke langit. Lampunya semuanya bagus. Kepada seluruh pengurus masjid yang ada di Kabupaten Kapuas, kalau datang ke masjid di Pasar Sari Mulia, perhatikan masjid ini. Dari mulai kipas anginnya, AC-nya, sound systemnya, tiru. Masjid ini bagus untuk ditiru modelnya, apalagi sound systemnya. 80% masjid itu pengaruh sound system. Bukan kata saya, kata Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia. Azan pakai sound system. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sekarang banyak suaranya bagus, begitu masuk ke sound system jadi serak. Allah. Bukan karena orangnya, sound systemnya memang merusak. Imam juga pakai sound system. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sebetulnya nggak bagus, tapi karena sound systemnya mantap. Baca burdah, baca simtud durar, baca Maulid Habsyi, suara anak-anak muda kita luar biasa karena sound system. Khotib Jumat, berapa banyak laki-laki yang nggak pernah ke masjid, nggak benar ceramah, nggak pernah dengar pengajian, nggak pernah datang maulid, tapi pas sholat Jumat dia datang karena takut hatinya terkunci. Man tarakal jumu'ata thalatha marratin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan karena menyepelekan sholat Jumat, taba Allahu ala qalbi, dikunci pintu hatinya. Laknat bukan miskin, laknat bukan susah, laknat bukan sakit, laknat adalah ketika hati terkunci. Bapak ibu adik-adik hafal semua ayatnya. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Kalau sudah hati terkunci,
wa ala sam'ihim, telinga tersumbat kajian nggak bisa masuk, wa ala absarihim, matanya buta tidak lagi melihat hidayah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita, suami, istri, saudara, jiran, tetangga, sahabat kita, untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat nasuha insyaallah. Amin ya rabbal. Maka pesan-pesan ini sampai melalui khutbah Jumat. Bayangkan kalau khotibnya berapi-api tapi suaranya nggak sampai ke jamaah. Khotibnya sedang cerita tentang Palestina, Israel, nuklir. Selesai sholat Jumat ditanya orang, kau dengar tadi katanya? Enggak. Kau pun enggak juga. Terus kok semangat? Ya aku semangat karena suaranya putus-putus. Jadi sound system ini pengaruhnya luar biasa. Begitu juga kadang di beberapa masjid itu tidak terdengar suara karena kipas anginnya terlalu bising, pakai air. Alhamdulillah kipas angin ada, tapi tidak terlalu membising, memekakkan telinga. Lalu kenapa masjid ini bisa adem ayem, tentram, tenang? Karena AC-nya banyak, AC. Tapi kelihatannya AC-nya mati. AC-nya hidup Pak Ustadz. Di atas pun juga pakai AC. Cuman karena memang kita ini lagi membludak ini. Ini over capacity, tidak sesuai daya tampung lagi. Ini kalau sholat maghrib, sholat subuh, yang urutan shopnya memang sesuai, ini AC-nya ini keluar dari sini beku. Tapi karena kita ramai malam ini jadi contoh model bagi masjid-masjid lain. Mudah-mudahan masjid-masjid musola juga bisa meniru Masjid Al-Ikhlas Pasar Sari Mulia ini insya Allah. Tidak heran kenapa masjidnya bagus, karena terletak di sekeliling pasar, kanan pasar, kiri pasar. Ustaz tahu dari mana? Kan sudah dijelaskan tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ayah namanya Abdullah. Abdullah itu meninggal ketika Nabi sedang di dalam rahim Sayyidatuna Aminah, umur kandungan 2 bulan. Disebutkan dalam syair Al-Barzanji. Pertanyaannya, Abdullah waktu itu pergi kemana? Jawabannya, kalau saya nanya dalam ceramah nggak usah dijawab, karena itu biasanya saya jawab sendiri. Nabi meninggal umur berapa? Ayahnya meninggal umur berapa? Nabi dalam kandungan 2 bulan. Ayahnya waktu itu pergi kemana? Ayahnya pergi berdagang ke Yathrib, yang kemudian nama Yathrib berubah. Yathrib artinya tanah mati, tanah tandus, banyak penyakit, banyak hewan berbisa. Dirubah Nabi namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang. Saya sudah ceramah dari Sabang sampai Papua, Sorong, Raja Ampat, Fak-Fak, Kaimana. Tapi satu-satunya kota yang mendekati Al-Madinah Al-Munawwarah adalah Kapuas. Loh, maksudnya tunggu, jangan tepuk tangan. Maksudnya Pak Ustadz, kok mendekati? Apa maksudnya mendekati? Kalau Madinah itu kan Al-Madinah Al-Munawwarah, Kapuas bersinar. Al-Munawwarah itu kan bersinar artinya. Nanti kalau ada yang nanya, ini kenapa ini Kapuas ini bersinar? Ini meniru Madinah. Loh, apa hubungannya? Madinah Al-Munawwarah. Munawwarah itu artinya bersinar. Oh, enggak bersinar. Munawwarah itu bercahaya. Ya, cahaya itu kan sinar. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kami enggak pakai bahasa Arab. Tapi kalau datang tamu-tamu dari Arab, datang tamu dari Irak, dari Kuwait nanti, ahlan wa sahlan fi Madinati Kapuas Al-Munawwarah. Ya heran loh, kok Al-Munawwarah bersinar? Menyala abangku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Tuhan membuat pagar jangan di tengah malam. Kalau sudah namanya bersinar, berarti lampunya nggak boleh padam.
Jangan sampai pemadaman bergilir. Soalnya nggak sesuai. Masa bersinar gelap? Kita doakan supaya menyala terus sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari mulai sholatnya pakai duit, puasanya pakai duit, zakat apalagi. Mustahil orang berzakat kalau tidak punya duit. Kapan orang bayar zakat? Kalau dia punya 20 keping duit logam emas namanya dinar. Kalau duit logamnya perak namanya dirham. Kalau duit logamnya emas namanya dinar. Nggak ada uang kertas. Uang kertas nggak ada zaman Nabi. Yang ada duit perak dengan duit emas. 1 keping uang dinar beratnya 4,25 gram emas. Jadi zaman itu siapa yang punya 1 keping uang dinar itu berarti 4,25 gram. Kira-kira zaman sekarang kalau 4,25 gram emas 24 karat itu berapa Pak Ustadz? 1 gram emas itu katanya harga emas sudah naik. Kalau mau tahu pastinya tanya jamaah yang ada di atas ini. Mereka yang paling update harga emas. 1 gram emas kemarin mencapai 2 juta. Tapi karena kita udah teman lama, ya udahlah 1,5 aja. Jadi kalau 4 gram, 25 berarti 3 juta, sekian. Biar mudah kita ngitungnya. Kok 3 juta Pak Ustadz? 1,5, 3 juta. 1,5, 4 juta. Tambah 25 gram lagi, berarti 5 juta. 1 kepingnya berarti 5 juta. Lalu kemudian ada doa 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini namanya doa 1000 dinar. 1 keping dinar 4,25 gram 5 juta rupiah. Jadi kalau 1000 dinar 5.000 tambah kali 1000. Jadi berapa itu? Banyak. 5.000 kali 1000 berarti 5 miliar. Jadi doa 1000 dinar artinya doa 5 miliar. Kalau harga emas nggak naik. Kalau naik bisa mencapai lebih banyak lagi daripada itu. Maka dalam Islam orang bayar zakat kalau dia punya 20 keping. Itulah standar 85 gram. Dari mana datang gram? Zaman Nabi nggak ada gram, zaman Nabi nggak ada kilogram, zaman Nabi nggak ada ons. Kenapa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan 85 gram? 85 gram itu dari mana? Kalau 1 keping 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. Siapa yang punya uang 85 gram emas, walaupun dia PNS, BUMN, pegawai, jangan hitung gajinya saja, tapi hitung total pendapatan kolektif. Gaji, uang tunjangan, SPPD, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sundul, uang sepak, semuanya ditotal lalu dikeluarkan zakat. Jadi kalau bapak, ibu, abang, kakak, adik punya uang 100 juta, ini kalau dilihat dari senyumnya, dari wajahnya, ini minimal tabungannya ini masing-masing 100 juta. Ini paling sedikit ini. Tapi dari bunyi aminnya kayaknya nggak yakin. Minimal 100 juta, amin. Jadi kalau satu orang tabungannya 100 juta, zakatnya 2,5%. Berarti satu orang mengeluarkan zakat sama dengan, memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pula-pula bodoh memang. 100 juta keluar zakat 2,5%, berarti 2,5 juta. Jamaah yang hadir malam ini 50.000 orang. 50.000 orang kali 2,5 juta. Meledak itu handphone ngitungnya. Bayangkan berapa fakir miskin yang tertolong, berapa anak yatim yang bisa terbantu, berapa orang susah panti jompo yang bisa dibiayai. Begitu banyak. Siapa yang berzakat
kalau bukan orang yang kaya. Kita doakan orang yang mewakafkan tanah Masjid Al-Ikhlas, orang yang membangun dari kubah, kosen, pintu, semuanya mendapatkan berkah amal jariah. Kalau masih hidup rezekinya berlimpah, kalau sudah meninggal dunia mengalir ke kuburnya menjadi salah satu dari taman-taman surga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak mau selesai tausiah ini semua jamaah Pasar Sari Mulia malah kehilangan semangat. Kenapa pedagang-pedagang di Pasar Sari Mulia Kapuas itu nggak semangat lagi? Iya, gara-gara Ustaz kemarin ceramah bawaannya mau mati aja. Saya mau setelah ini pedagangnya makin semangat. Setuju? Untuk apa kita semangat Pak Ustaz? Kita semua kan akan mati. Ruko tinggal, uang tinggal, rumah tinggal. Memangnya ada pedagang Sari Mulia yang ninggal bawa ruko? Enggak ada, semuanya tinggal. Tapi dengan uang dia bisa bangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah tempatnya satu tempat di surga. Mudah-mudahan anak-anak kita yang muda-muda ini nanti sebelum meninggal sempat bangun masjid untuk almarhum ayah dan almarhumah ibunya. Ibu mau nggak anak ibu nanti bangunkan masjid untuk ibu? Ibu melahirkan, menyusukan, mengandung 9 bulan 10 hari. Apa yang mereka balaskan untuk ibu? Memangnya ibu puas kalau mereka datang dan berkata, aku sudah lulus S1, S2, S3, S Teler, S Cendol, S Doger, S Bandung. Aku sudah lulus CPN, S Bu. Kebahagiaan ibu adalah ketika anak ibu membangunkan masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, doa, tahajud, qabliyah, ba'diyah, mengalir pahalanya ke makam, ke kubur ibu semua sampai hari kiamat. Mudah-mudahan anak-anak ibu, anak-anak yang kaya-kaya semua, insyaallah. Amin. Semangat semua mereka mendoakan. Anak saya memang nggak kaya Pak Ustadz, tapi mantu saya kaya, mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah. Abdullah meninggal dalam perjalanan dagang. Lalu kemudian turun ayat riba. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan makan riba. Ketika turun ayat riba, riba pertama yang diharamkan adalah riba Abbas. Abbas itu siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Dia adalah anak Abdul Muttalib, saudara kandung Abdullah, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya meninggal dalam perjalanan dagang. Pamannya meminjamkan uang kreditur, dan ketika turun ayat riba, riba pertama yang diharamkan adalah riba Abbas. Nabi Muhammad punya ayah Abdullah, Abdullah punya ayah Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya ayah Hashim, Hashim punya ayah Abdi Manaf, Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah, Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim, Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf, Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay membangun rumah besar. Rumah itu bernama Darun Nadwah. Dar rumah, Nadwah tempat ngumpul. Semua kepala-kepala suku ngumpul di Darun Nadwah. Ternyata orang kaya Makkah yang bangunkan rumah, ngasih makan minum, tamu-tamu dikasih gratis. Pedagang sukses bernama siapa tadi namanya? Abdi Manaf, moyang yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi punya saudara, Nabi punya paman, saudara ayahnya, namanya Abu Talib. Abu Talib bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab
bin Abdul Muttalib. Banyak sekali anak Abdul Muttalib, 10. Makanya dia bernazar, nanti kalau saya punya anak laki-laki 10, salah satunya akan saya sembelih. Diundi, jatuh nama Abdullah. Abdullah tidak jadi disembelih, ditebus dengan kambing. Makanya Nabi Muhammad itu disebut dengan Ibnu Dzabihaini, anak dari 2 orang yang hampir disembelih. Yang pertama hampir disembelih adalah Ismail. Yang kedua hampir disembelih adalah Abdullah. Begitulah dia anak dari orang-orang hebat, orang-orang kaya. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW membawa barang dagangan. Nabi punya paman namanya Abu Talib. Abu Talib membawa barang dagangan bersama keponakannya, anak saudaranya, anak yatim yang nggak punya ayah, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena panas, mereka bernaung di bawah atap tempat ibadah. Di dalamnya ada pendeta namanya Bahira. Pendeta Bahira membuka pintu. Pendeta Bahira tidak pernah keluar dari tempat ibadah. Dia hanya beribadah di dalam. Makanan diantar, pakaian diantar. Tapi hari itu dia buka pintu karena dia melihat ada 2 orang. Dan Bahira bertanya kepada Abu Talib, "Who is this?" Itu terjemahan film Inggrisnya. "Man hadha?" Siapa ini? Lalu Abu Talib menjawab, "Ibni, this is my son." Ini anak saya, kata dia. Kita biasa, saya kalau bawa ponakan saya ditanya orang, "Ini siapa Ustadz?" "Ini anak saya." Kita mengatakan ponakan kita, anak kita, itu biasa, bukan bohong. Maka Abu Talib mengatakan, "Ini anak saya." Karena kalau dia jawab, "Ini adalah keponakan saya, anak saudara saya sudah meninggal ketika dia 2 bulan, kan panjang ceritanya. Lalu dia bilang, "Ini anak saya." Lalu apa kata pendeta Bahira? "Kalau memang benar ucapanmu, berarti kau bohong." Kenapa? Karena anak ini adalah anak yatim, bapaknya sudah meninggal ketika dia berada di dalam rahim ibunya. Abu Talib heran, "Kamu tahu dari mana?" "Karena dari buku kitab suci yang kami baca, Nabi akhir zaman akan turun, dan salah satu tandanya, kalau dia berjalan ada awan yang menaunginya di atas." Itu makanya di atas bapaknya ada awan sekarang. Dan ada tanda yang kedua, pohon kayu bersimpuh sujud kepadanya. Dan ada tanda yang ketiga, batu-batu bersujud kepadanya. Dan aku melihat tanda itu ada pada anak ini. Apa kata Abu Talib? "Memang betul, ini anak saudara saya. Ayahnya sudah meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan." Maka kata Bahira, "Jangan bawa dia ke negeri Syam, karena di sana banyak Yahudi. Nanti Yahudi akan membunuh dia. Karena mereka menantikan Nabi terakhir keturunan dari Sarah, dari Ishak. Sedangkan yang ini adalah keturunan dari Ismail, anak Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihi salam." Maka Abu Talib membatalkan perjalanannya ke negeri Syam. Syam itu sekarang 4 negara: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Dibawa pulang ke kota Makkah, tidak jadi berdagang. Pamannya pedagang, ayahnya pedagang, kakeknya pedagang, buyutnya pedagang. Lalu bagaimana pertemuan dia dengan istrinya Khadijah? Nabi membawa barang dagangan. Yang punya barang-barang dagangan ini seorang perempuan kaya, namanya Khadijah. Yang membawa barang dagangan silakan. Siapa yang mau bawa, nanti bagi hasil. Namanya mudharabah, bagi hasil. Tapi Khadijah heran, kenapa setiap barang ini dibawa orang lain biasa, tapi kalau yang bawa anak muda ini habis, laku keras, nggak ada yang bersisa. Akhirnya Khadijah bertanya, "Mana anak muda yang menjual barang dagangan ini? Saya mau ketemu. Bagaimana bentuk rupa wajahnya? Kenapa barang dagangannya laku keras?" Ternyata begitu Sayyidatuna Khadijah melihat dari jauh. Kalau mau dibuatkan soundtrack film pendeknya,
Mana tahu adik-adik ada yang bisa buat film pendek. Tapi wajah Nabi tidak boleh dibentuk. Sekarang kita baru tahu kenapa wajah Nabi tidak boleh diperlihatkan. Ketika keluar film The Messenger, utusan Allah, Nabi hanya diperlihatkan cahaya saja. Dulu orang heran, kenapa wajah Nabi nggak boleh diperlihatkan? Sekarang tahu alasannya. Kenapa wajah Nabi nggak boleh diperlihatkan? Seandainya wajah Nabi Muhammad diperlihatkan dalam bentuk patung, diperlihatkan dalam bentuk lukisan, pasti sudah keluar AI-nya sekarang. Allah Maha Kuasa, ulama hebat. Wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diserupakan dengan apapun. Dia adalah cahaya di atas kehebatan, kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa yang terjadi? Lalu kemudian Nabi bertemu dengan istrinya Khadijah. Itu juga karena hubungan dagang, bisnis, usaha. Jadi kalau ada orang Islam hari ini tidak mau berdagang, tidak mau berusaha, tidak mau berbisnis, akhirnya umat Islam jatuh lemah. Maka kenapa Ustadz malam ini mengkaji tentang masalah dagang bisnis? Ya, orang masjid kita di pasar. Karena masjid kita di pasar, kita kaji ini supaya masyarakat kita. Tapi jangan gara-gara pasar lalu meninggalkan masjid. Hayya 'alas shalah, sibuk dagang. Mestinya hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Dia jawab hayya 'alas shalah, kamu aja duluan lah. Tutup tokomu, datang ke masjid. Kalau orang bertanya, nanti kalau anakmu nggak makan, kalau istrimu nggak punya uang belanja, kalau nggak ada yang beli, kalau barang dagangan mula nggak laku, la haula wala quwata illa billah. Rezeki datang dari Allah, saya mesti sholat dulu. Allahu Akbar. Tokoku besar, untungnya besar, modalnya besar, dan kalau nggak laku, ruginya juga besar. Tapi Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Ulang sekali lagi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Datang setan berbisik, tokomu ada pembeli, nanti dia mau jual, dia mau nawar, dia mau kasih keuntungan. Serahkan pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah kenapa kata Nabi, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan bacaannya. Kalau kamu jadi imam, jangan terlalu panjang. Apalagi di Masjid Al-Ikhlas Pasar Sari Mulia, kalau sampai ayatnya Yasin, ini udah berapa pelanggan yang hilang ini. Tapi jangan gara-gara ceramah malam ini lalu imamnya baca ayat terlalu pendek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nun. Allahu Akbar. Tetap ada standar bacaan yang ditetapkan oleh Imam An-Nawawi. Kalau dia melanggar standar bacaan, barulah dia dihukumi makruh. Tapi masih standar bacaan, maka dia masih dibenarkan. Jangan sampai gara-gara imam diperintahkan baca surat pendek, lalu kemudian sholat kita tidak ada tumak ninahnya. Tetap membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Mohon lapan, doa, munajat, minta pada Allah. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jangan gara-gara masjidnya di tengah pasar, karena tuntutan dari jamaah mau cepat, akhirnya imam Itu kalau ada masjid di pasar yang sholatnya begitu cepat, itu bukan mazhab Imam Hanafi, bukan mazhab Imam Hanafi, bukan mazhab Imam Maliki, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali. Itu mazhab Valentino Rossi.
tetap tenang, tapi jangan terlalu lama. Lalu kemudian setelah itu tetap berzikir. Jangan gara-gara masjidnya di pasar mau dagang, buka toko, buka ruko, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, lari seperti ayam nampak padi. Kamu kenapa nggak pernah ikut zikir sama imam? Ya zikir kan nggak mesti di masjid, sambil jalan juga bisa zikir. Kamu kenapa nggak pernah ikut doa sama imam? Ya doa yang kemarin aja belum makbul Pak Ustadz. Kamu kenapa nggak ikut doa sama imam? Doa saya beda sama imam Pak Ustadz. Imamnya minta hujan, saya jual es. Ini bukan masalah minta hujan, minta es. Hujan itu maknanya rahmat dan barokah, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jadi kita minta rahmat. Berapa lama? Subhanallah, 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 subhanallah. Paling lama 3 menit, 4 menit. Alhamdulillah. Jangan karena gara-gara mau cepat, mentang-mentang masjidnya di pasar, zikirnya terlalu cepat. Apa ini kata orang ini? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Doa selamat 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat agama, wa afiatan fil jasad, sehat badan, wa ziyadatan fil ilmi, ilmunya nambah, wa barakatan fil rizqi, rezekinya berkah, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Langsung tutup dengan doa sapu jagat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Selesai. Ba'diyah 2 rakaat. Inilah yang jadi bekal kita menghadap Allah. Pasar tinggal, toko tinggal, pedagang tinggal, pelayan tinggal, sahabat tinggal. Ini karena sibuk mengurus dagang sampai lupa sholat. Padahal saat mati datang malaikat maut mencabut nyawa, jenazahnya tetap dibawa ke Masjid Al-Ikhlas Pasar Sari Mulia. Jangan sampai tinggal di dekat masjid, dagang di dekat masjid, tiap hari dengar panggilan masjid, tapi nggak pernah mau datang ke masjid. Angkuh, sombong, malah ngejek teman yang ke masjid. Mau sholat ya? Iya, titip ya. Sampai masanya nanti kau ingin masuk ke dalam, kau ingin ada di belakang imam, tapi kau tidak bisa masuk ke dalam. Kau hanya berada di luar, di emperan. Saat itu kau terbujur kaku di atas kendaraan jenazah. Selesai sholat, barulah imam berdiri, tolong masukkan jenazahnya. Dan saat itu imam sangat menghormatimu. Kau yang selama ini nggak mau jadi makmum, kau yang selama ini nggak mau di belakang imam, kau selama ini yang ngejek muazzin, sampai masanya kau dipersilakan maju ke depan. Kau jadi orang yang paling hebat di depan imam. Sholat jenazah tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Kau yang selama ini mau cepat-cepat keluar masjid, kau yang selama ini menganggap sujud terlalu lama, kau yang selama ini menganggap ruku terlalu lama, sekarang kau dikasih hadiah, enggak pakai ruku, enggak pakai sujud. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, solawat, Allahu Akbar, doa, Allahu Akbar, doa. Lanjut, kau pun akan dibawa ke dalam kotak 2 meter kali 1, dalam setinggi tegak. Kalau dia orang baik, cepat-cepat kuburkan supaya bertemu dengan kebaikannya. Kalau dia orang jahat, cepat-cepat kuburkan supaya bebanmu ringan. Itu maka jenazah nggak boleh lama-lama. Saya dalam surat wasiat saya tulis, kalau aku mati jangan terlalu banyak kata sambutan. Karena saya sudah perhatikan, wah, orang semakin hebat, semakin kaya, semakin tinggi jabatan, semakin banyak kata sambutan. Kata sambutan dari Bapak Bupati, kata sambutan dari Bapak Camat, kata sambutan dari Bapak Lurah, kata sambutan dari tokoh masyarakat. Padahal kalau dia orang baik,
dia mesti cepat bertemu dengan kebaikannya. Kalau dia orang jahat, dia adalah beban yang mesti cepat-cepat kita campakkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan gara-gara teman nongkrong minum kopi kok nggak ke masjid. Jangan cuma gara-gara teman tertawa kok nggak ke masjid. Ingat, jangan terlalu dekat dengan teman, karena kalau kau mati, teman makan ayam, tahlilan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, waktu kau mati memang dia nangis, aduh besok kita main domino sama siapa. Tapi besok malam dia mulai tersenyum, enak ya ayamnya, yummy, karena kau mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kau dikenang hanya hari pertama, namamu diposting di grup-grup WhatsApp, namamu, gambarmu. Kalau sekarang ada teman ngajak foto, jangan senang dulu. Fotomu hanya untuk persiapan update status saat kematianmu di hari pertama. Wajahmu akan dilingkari merah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Diposting di Instagram, TikTok, dan Facebook, semua komen di bawah, amin, 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 amin. Tapi yang datang menyolatkan, yang datang menguburkan, yang mengirimkan surat Yasin, Al-Fatihah, tahtim dan tahlil beserta doa, hanya sahabat-sahabat dekat. Kira-kira kalau dapat berita saya mati, Bapak Ibu mau ngirimkan Yasin dan Al-Fatihah ke saya? Dari bunyinya kayaknya kurang yakin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita menyantuni anak yatim, datang bisnis dagang, sempat kita ambilkan beras, masukkan ke plastik 2 kilo, ambil minyak goreng 1 kilo, ambil gula 1 kilo, ambil teh saset 1 bungkus, ambil roti gabin, ambil susu saset, ambil ikan sarden, bungkus. Bapak yang bungkus bawa pulang ke rumah, yang ngantar ibu. Jangan bapak yang ngantar. Nanti kalau bapak yang ngantar ke anak yatim, emaknya masih muda. Perang dunia ketiga sebelum Israel menyerang Iran. Betul bu? Betul kata mereka. Mereka nggak ngomong semua, cukup 1 juru bicara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kau minum teh, nggak enak rasa lewat di tenggorokan karena ada anak yatim yang tidak bisa minum teh manis. Ketika kau akan makan buah, makan apel, makan pisang, makan jagung, merebus ubi, rebus pisang, kue yang enak, tidak enak kalau dimakan kalau tidak dinikmati bersama. Itulah mengapa kue ini banyak tapi nggak dibuka plastiknya. Kenapa? Karena kami merasa nggak enak kalau kami saja yang menikmati. Rasaku juga rasamu, brother. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau anak bapak pakai sepatu bagus, bajunya bagus, mama, di belakang ada anak yatim, tolong ke pasar Sari Mulia belikan baju 2, tapi anak kita 1, anak tetangga kita 1. Kamu hari raya baju bagus, belikan ada temanmu di belakang, suaminya sudah meninggal dunia. Kenapa bukan papa yang beli? Kalau aku yang beli lain ceritanya nanti. Begitulah perasaan orang beriman. Bukan cuma sekedar sholat, orang beriman bukan sekedar puasa, orang beriman bukan sekedar pergi haji dan umrah. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau mau melihat diri kita 20 tahun akan datang, bapak hanya bisa melihat diri bapak 10 tahun yang lalu. Ustaz Somad, ini foto kita 10 tahun yang lalu. Ustaz Somad, ini gambar kita 20 tahun yang lalu. Tapi melihat diri kita 20 tahun yang akan datang, sekarang 2025, bagaimana cara melihat diri kita 2035, 2045? Kita datang ke panti jompo. Ada panti jompo di Kapuas? Datang ke panti jompo, beli nasi bungkus, bawa kain sarung, bawa baju koko. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Jompo, ini ada saya bawa nasi bungkus. Berapa orang semua jompo di sini? Ada 100 orang Pak, saya mau ngasih makan. Semuanya? Enggak, 1 orang aja. Ini ada saya bawa 1 kain sarung, 1 baju koko. Saya mau makan bersama dengan beliau. Kita melihat kerut tangannya,
raut wajahnya. Bapak anaknya di mana? Meninggal. Istri di mana? Meninggal. Saudara di mana? Meninggal. Hidup sebatang kara. Kita pun juga bisa terjadi seperti itu. Berapa banyak orang-orang kaya menganggap orang tuanya sebagai beban. Anaknya bagus, istrinya kuntilanak. Anaknya bagus, suaminya genderuwo. Makanya mudah-mudahan mantu-mantu ibu adalah mantu yang solihah-solihah seperti ibu. Kalau hari ini ibu sebagai mertua, maka saat masanya nanti juga ibu akan sampai pada level akan menjadi tua. Kalau sekarang ibu sebagai menantu, nanti anak ibu akan menjadi anak lajang yang akan menikah dengan perempuan. Ibu akan menjadi mertua. Apa yang kau lakukan hari ini? Kalau kau baik kepada mertuamu, kau beri dia makanan, kau berikan dia kebaikan. Saya sangka dulu kalau anak laki-laki saya nikah, saya akan kehilangan anak, Ustadz. Banyak perempuan takut kalau anak laki-lakinya nikah dia akan kehilangan anak. Ini anak saya lahirkan meregang nyawa, saya sekolahkan sampai S1, S2, berpisah dia jauh di Bandung, Surabaya. Tapi ternyata setelah menikah, Ustadz, istrinya lebih sayang pada saya. So sweet. Ini ungkapan sinetron Ramadan. Kenyataannya mungkin lebih manis daripada itu. Rabbana hablana minas solihin. Mudah-mudahan anak kita semuanya anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Enaknya masjid ini, kita tahu bahwa kita sudah ngaji 1 jam. Dari mana? Karena jamnya tepat di depan saya. Tadi saya berdiri mulai jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:30. Ini masjid yang penceramahnya nggak mungkin kelewatan waktu. Kenapa? Karena dia tepat waktu. Di beberapa masjid saya bingung mau mengakhiri ceramah, bingung nyari jamnya di mana. Kelihatan rupanya jamnya dibalik dan sudah lama nggak diganti baterai. Tapi Masjid Al-Ikhlas, dari mulai kipasnya, AC-nya, lampunya, sound systemnya, sampai pada penempatan jamnya juga tepat. Kenapa? Karena ceramah lama-lama juga menyiksa jamaah. Jamaah sudah capek dari pagi tadi dagang, bisnis, jualan, berhadapan dengan kantor pajak, berhadapan dengan pembeli yang permintaannya macam-macam. Maka dia mau ceramah ke masjid, dia mau mendengarkan tausiah. Kalau terlalu lama dia pikir kapanlah penderitaan ini berakhir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang ingin saya sampaikan adalah umat Islam mesti berdagang, bisnis, berniaga, kaya raya, tapi bukan untuk dunia, untuk menolong agama Allah. Bangun masjid, beasiswa anak yatim, fakir miskin, pondok tahfiz Quran, bantu pondok-pondok pesantren, datang ke kiai, PCNU, Majelis Ulama Indonesia, Abah Guru. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad kemarin. Kebetulan saya pedagang sukses di Pasar Sari Mulia Kapuas. Berapa kelas yang perlu dibangun? Berapa asrama? Berapa toilet? Berapa dinding? Berapa papan tulis? Berapa kursi? Berapa lemari? Mau bantu? Enggak, nanya aja. Kadang-kadang terutama yang berkaitan dengan bab rizki, ya, sehingga terkadang bab rizki menghalangi kita pandangan kita pada Allah. Padahal sebetulnya persoalannya adalah sebenarnya bagi Allah itu tidak butuh disembah sebetulnya gitu. Allah itu tidak butuh penyembahan. Tapi ibadah kita kepada Allah itu sebenarnya adalah karena kita supaya yakin kepada Allah. Jadi yang butuh pada Allah itu bukan kita, bukan Allah butuh pada kita, kita yang butuh pada Allah. Bukan air nggak butuh, laut nggak butuh ikan, tapi ikan yang butuh laut tadi semua. Demikian pula sama, tanah itu tidak butuh dengan pohon, tapi pohon butuh dengan tanah. Dan demikian pula dengan kita. Maka itulah dari awal pun adalah setelah suratul Fatihah itu adalah diawali dengan alif, lam, mim. Supaya apa? Dzalikal kitabul la raiba. Tidak ada keraguan. Jadi manusia ini sekarang ini ragu pada Allah. Ragu pada janji Allah.
Padahal Allah itu sudah ingatkan pada kita, sampai kata Allah adalah tadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang al yakin. Maka keyakinan manusia oleh ulama, bahkan oleh baginda Nabi dibagi. Ada ilmu yakin. Apa itu ilmu yakin? Keyakinan yang didasari dari ilmu. Tadi semua. Pak, waalaikumsalam. Ya, ya, ya. Nah, harusnya dinaikkan dari ilmu yakin ke ainul yakin. Dari ainul yakin ke hakul yakin. Dari hakul yakin harus bukti keyakinan itu sampai apa yang kita yakini dalam segala perkara itu wujud. Yang disebut isbatul yakin. Tadi semua. Ini kita sebelum, karena nanti kalau nggak ada keyakinan dalam ibadah pun kosong. Tadi semua. Padahal sebetulnya dengan sholat saja sebetulnya Allah sudah menjamin rezeki sebetulnya. Tapi kita sholat ya sholat. Gitu. Kita malah pusing. Malah ada orang yang sholat yang ingin rezekinya banyak. Gitu. Kan akhirnya salah gitu. Padahal kalau sholat yang sholat, rezeki itu udah dijamin kok. Gitu. Sampai apa kata Allah surat Toha kan, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir. La narzuquka rizqa. Aku tuh gak nyuruh nyari rizki sebenarnya kata Allah. Karena rizki itu wal akibat dari takwa, yakin pada Allah. Sampai Allah dalam jelaskan dalam surat apa namanya dari wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi justru kita dalam kehidupan ini kepada ilmu nggak yakin, dalam bekerja nggak yakin, dalam berdagang nggak yakin, dalam ibadah pun nggak yakin. Kalau abah tanya sekarang, ibu udah yakin surga belum? Pasti ragu. Tadi semua. Wong kita ibadah minta rezeki aja nggak ada, berarti surga juga nggak ada sebenarnya, gitu kan tadi. Maka pada kesempatan ini nanti kita akan tanya jawab yang berkaitan dengan, makanya kenapa sebetulnya dalam huruf hijaiyah itu dimulai dari apa? Alif, di penghujungnya ya itu apa? Yakin. Jadi dalam kita menyembah Allah itu perjalanan dari alif sampai kepada yakin. Maka apa yang disebutkan dengan yakin? Jadi yang disebut iman itu bukan percaya tapi yakin. Kalau percaya, Abu Jahal aja percaya. Bahkan siapa? Fir'aun percaya nggak kepada Tuhan? Percaya. Iblis percaya nggak? Percaya, gitu kan. Nah inilah, di sini. Jadi selama ini kita baru yang disebut iman itu percaya adanya Allah. Tapi kalau menurut Abah belum yakin. Karena Allah itu adalah sang kehadiran, sang wujud. Nah itu. Karena Allahnya pasti dianggap, menurut Bapak Allah di mana sekarang? Allah. Iya. Hebat dari semua. Nah itu. Kita ini selalu menganggap Allahnya itu masih jauh di langit ketujuh tadi semua. Gitu kan tadi. Nah itulah maka bagaimana bahwa kita ini harus mengerti di bagian diri kita. Itu. Maka apa itu ilmu yakin? Ilmu yakin itu misalnya gini contoh supaya Bapak ngerti dulu yakin nanti. Tadi sampai harusnya seperti Nabi Sulaiman sekali kedip apapun istana pun pindah. Apalagi dengan Maryam. Maryam itu kan dikisahkan surat Maryam sampai Nabi Zakaria aja kaget. Kok Maryam setiap di mihrabnya itu selalu tersedia apapun karena yakin. Maka sebetulnya bukan obat yang hebat tapi keyakinan. Dulu kakek saya bilang, kamu makan tuh tai kotok asal yakin sembuh, tai ayam.
Maka kenapa banyak orang sekarang obat aja air kencing sendiri diminum. Saya yakin dengan air kencing saya. Jadi bukan dokternya yang hebat, tapi keyakinan. Tadi semua. Ibu satu saat harus bisa menggenggam di tangan ini. Saya yakin pada saat nggak punya uang, saya yakin di tangan saya ini ada uang 1 juta gitu. Bisa terjadi nggak itu? Bisa. Bisa. Nah inilah maka kita ini maka seharusnya bagi kita nih orang Islam ini adalah keyakinan itu adalah harusnya lebih hebat dari orang lain. Tapi Abah keliling ke Eropa kemana? Termasuk mereka kok lebih yakin pada Tuhan. Tadi semua. Sampai kata Jack Ma, Abah suka contohkan Jack Ma karena itu contoh bagus. Dia bilang, I'm not exist without him. Aku itu gak wujud loh kalau gak ada wujudnya Tuhan. Cuma kita orang Islam masih gak menyadari itu. I'm not exist without him. Aku gak ada kalau gak ada Tuhan. I cannot alive without. Tapi saya itu gak hidup kalau bukan hidupnya Tuhan. I cannot be rich. Saya gak bisa kaya kalau bukan kayanya Tuhan. Jadi kita ini pada saat keyakinan kita itu Tuhan itu kaya. Nah bagaimana menghadirkan Tuhan yang kaya itu? Maka itulah sesungguhnya kita ini ada disebut makhluk, ada disebut khalik. Tapi makhluk dan khalik itu nggak misah sebenarnya. Selama ini kita makhluk seolah-olah diciptakan tukang meja. Ini mana tukang mejanya sekarang? Nggak tahu lagi di mana kan? Nah sekarang manusia kita ini sama kayak begini. Meja nyari-nyari Tuhannya, mana ya Tuhan gua? Siapa yang menciptakan saya, kata meja ini. Kan kita ini seolah-olah kayak makhluk yang diciptakan terpisah dari Tuhan. Padahal kita ini sama sekali bahwa Tuhan itu makanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu. Karena dia wasi'a kursiyuhus tiwal ard. Jadi bukan Allah ada pada kita, tapi kita ada pada Allah. Kita diliputi semuanya oleh hidupnya, kudrotnya, wujudnya, irodatnya. Maka kata Abah, Jack Ma itu hebat. Bahkan kata Abah, kalam Jack Ma itu mengalahkan ketua MUI kita. I cannot exist without him. Saya nggak wujud kalau bukan wujudnya Allah. Kata botol plastik ini, saya nggak wujud kalau bukan adanya plastik. Kesadaran si botol plastik bahwa yang ada itu plastik, itulah yang bisa menghadirkan Tuhan tajalilah pada dia. Aku ini tidak ada loh. Mana yang lebih dahulu, botol plastik atau plastik? Plastik. Itulah kenapa kita ajarkan sifat 20 Allah itu kodim. Tapi kodimnya Allah dijelaskan oleh ulama bukan kodim idofi, bukan kodim jamani. Kalau botol ini dan gelas ini bisa lebih dulu diproduksi dengan ini, itu kodim. Ini kodim tapi kodim zaman, menurut ruang dan waktu. Kalau kita dengan Allah nggak begitu, makanya pahami. Walaupun ini dicontohkan, jangan pahami seperti itu gitu. Tadi semua. Jadi sebenarnya kalau kita menyadari itu, maka itulah berpindah dari ilmu yakin dengan ilmu naik ke ainul yakin. Jadi contoh ginilah ilmu yakin itu. Ilmu yakin itu kita mendengar kecelakaan di tol apa tadi itu? Tol Perintis ada kecelakaan. Itu namanya apa? Ilmu yakin. Karena kita belum lihat kan. Tapi pada saat kita melihat, begitu dia buka HP, ada kecelakaan di Tol Perintis. Itu apa namanya? Ainul yakin. Tapi pada saat kita ada di situ, melihat kejadiannya, disebut hakul yakin. Yang disebut isbatul yakin gimana? Yang celaka itu gua.
Itu isbat tuh. Jadi peningkatan kita sampai harusnya kita keyakinan itu, makanya kenapa harus sampai pada isbatul yakin? Allah jelaskan walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalun minhum wa asyadda tasbita di bawahnya itu. Supaya kamu itu, kenapa harus kamu itu, seandainya aku ingin wajibkan kamu, kata walau anna katabna, aku wajibkan kepadamu, bunuhlah dirimu. Maaf ini agak hakikat ya, tapi Quran yang berkata itu tadi. Seandainya aku ingin wajibkan kamu, bunuhlah dirimu. Walau anna katab aniktulu anfusakum aw ikhrujum, keluarlah dari kampung. Cuma kan kampung itu bukan kampung desa Maros, kampung desa itu. Kampung itu ternyata menurut Allah adalah tubuh kita lah kampungnya. Sama dengan kisah Musa. Makanya kalau kita melihat firman Allah itu harus lihat lagi firman yang lain. Nah itu. Makanya firman bil firman. Gitu kan tadi. Ternyata kampung itu kata Allah, ya Musa keluarlah dari kampungmu. Keluarlah dari lembah Muqaddasi tua. Lepaskan dua terompahmu. Pada saat Nabi Musa maksa, Robbi arini andur ilaika. Jadi kalau kita nanti Abah ajarkan di ujung itu nanti tentang tadi bagaimana melihat sesuatu, menarik sesuatu itu Tuhannya dulu kita lihat. Bagaimana melihat Allah pada segala apa yang kita lihat oleh mata. Kan itu dulu. Allah harus dalil dari segala adanya makhluk. Tidak ada yang maujud kecuali bayangan dari sang wujud. Jadi kehidupan di dunia ini sebetulnya makanya oleh ulama disebutkan, oleh Quran disebutkan wa mal hayatid dunya ila mataul gur. Ini jangan tertipu kita dengan ini nih semua.
itulah saudara-saudariku yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Jadi hidup di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang amanah. Jadi maka dari itu kita semua wajib bertakwa kepada Allah. Jangan bangga bila kita itu hidup lebih layak dari orang lain, dan jangan pernah merendahkan ketika hidup kita itu ada di atasnya, dan jangan pernah iri kalau kita itu hidup lebih rendah dari orang lain. Yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Terima kasih saudara-saudari sudah menyimak video ini di Awarta Media. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya doakan semoga saudara-saudari banyak rezekinya, sehat selalu, bahagia selalu rumah tangganya, amin ya rabbal alamin. Dan sebelum mengakhiri video ini, mari kita sampaikan selawat Nabi kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.